as well? Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. Meski baru-baru ini Donald Trump ingin menemui Vladimir Putin secara langsung, tapi dia tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Dan hal itu disampaikan saat dirinya bicara kepada reporter soal serangan besar-besaran yang dilakukan Rusia ke ibu kota Ukraina, Kyiv, baru-baru ini. Ya, Rusia sendiri tetap kekeh dengan pendiriannya. Mereka menolak tunduk dari ancaman Donald Trump dan bahkan siap melakukan serangan besar-besaran jika Amerika berani menyerang wilayah Rusia. Selain Amerika, negara-negara NATO juga menjadi target Rusia setelah mereka mengancam kedamaian wilayah mereka. Lantas seperti apa? Apakah pertemuan Putin dan Donald Trump akan membuat perang Rusia-Ukraina berakhir atau malah sebaliknya? Mari kita ulas selengkapnya. Ya, seperti kita tahu, sebelumnya Amerika Serikat sedang mengerahkan 2 kapal selam nuklir ke posisi-posisi strategis di dekat perbatasan Rusia. Ini mirip taktik era Perang Dingin, menyusul ancaman serangan nuklir mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev terhadap Presiden Amerika Donald Trump. Trump memerintahkan pengerahan 2 kapal selam nuklir tersebut untuk menekan Rusia agar mengakhiri perangnya di Ukraina setelah ancaman pengenaan tarif dan sanksi tidak terbukti ampuh. Sebelumnya, Medvedev memperingatkan Trump tentang dahsyatnya Death Hand, sistem komando serangan nuklir semi-otomatis era Perang Dingin yang mampu melancarkan serangan balasan nuklir, bahkan jika kepemimpinan negara itu telah musnah. Kremlin belum secara resmi menanggapi pengerahan 2 kapal selam nuklir AS. Namun, seorang anggota senior parlemen Rusia, Viktor Podolatsky, memperingatkan bahwa Moskow memiliki lebih banyak kapal selam nuklir di lautan dunia untuk menghadapi kapal-kapal selam yang diperintahkan bergerak mendekati Rusia. Dan ancaman dari Rusia itu kemudian membuat Amerika panik sendiri. Bahkan Presiden Donald Trump langsung memerintahkan utusannya untuk langsung menemui Presiden Rusia secara langsung untuk melakukan negosiasi. Ancaman yang diberikan Donald Trump sendiri memuncak setelah negara-negara langganan minyak seperti India dan Brasil mulai beralih ke Rusia. Selain itu, Rusia terus melancarkan serangan mematikan ke wilayah Ukraina seperti yang dilaporkan, melibatkan 298 drone dan 69 rudal balistik. Sebagian mungkin bisa dihentikan, tapi sebagian lainnya menghantam kota Kyiv yang menyebabkan ledakan besar dengan api yang membumbung tinggi hingga setinggi gedung di sekitarnya. Sekali lagi, ini adalah serangan terbesar yang kemudian membuat banyak orang terkejut. Apakah ini eskalasi pertempuran yang lebih besar? Yang pasti, ini akan semakin mengkhawatirkan saat Rusia belum mau berhenti untuk menyerang Ukraina. Meskipun di jalur darat, Rusia bahkan telah memenangkan pertempuran untuk menguasai beberapa wilayah Ukraina. В якому будинку? Adu kekuatan kapal selam nuklir AS Rusia. Pertama, Amerika yang memiliki kapal selam balistik Ohio, kapal selam rudal balistik atau SSBN. Kelas Ohio milik Angkatan Laut Amerika Serikat dikenal karena kemampuan silumannya dan pengirim hulu ledak nuklir yang presisi. Disebut bomber, setidaknya 14 diantaranya saat ini beroperasi. Dirancang untuk patroli pencegahan yang diperpanjang, kapal selam ini dapat beroperasi selama 15 tahun di antara perombakan besar-besaran. Kapal selam ini dapat membawa hingga 20 rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam.
Senjata utamanya adalah SLBM Trident D5. Selain itu mengoperasikan 3 kelas kapal selam serang bertenaga nuklir atau SSN, kelas Virginia, kelas Seawolf, dan kelas Los Angeles atau juga dikenal sebagai kelas 688. Dilengkapi dengan rudal Tomahawk, rudal Harpoon, dan torpedo Mk48. Kapal selam serang ini dirancang untuk mencari dan menghancurkan kapal musuh. Kapal selam ini juga dapat melakukan operasi intelijen, pengawasan, dan pengintaian, serta terlibat dalam perang ranjau. AS memiliki 24 SSN kelas Virginia, termasuk USS Hawaii, USS North Carolina, USS Missouri, dan lain-lain. Ini adalah platform perang bawah laut terbaru Angkatan Laut AS yang menggabungkan beberapa inovasi. Kapal selam ini memiliki fitur khusus untuk mendukung pasukan operasi khusus dan memiliki ruang pengunci masuk atau keluar untuk menyelam. Ada 3 kapal selam kelas Seawolf di armada AS. Yang pertama, USS Seawolf ditugaskan pada tahun 1997. Kelas Seawolf tidak memiliki mekanisme peluncuran vertikal. SSN ini memiliki 8 tabung torpedo, dan ruang torpedonya dapat menampung hingga 50 senjata. Kelas 688 membangun tulang punggung kekuatan kapal selam AS. Setidaknya 24 kapal selam ini masih beroperasi. Dibangun pada tahun 1976 untuk melawan ancaman Soviet. Kapal-kapal selam ini telah terbukti sangat efektif dengan kecepatan dan kemampuan siluman yang efektif. Kelas Los Angeles akan digantikan oleh kelas Virginia ketika mereka pensiun. Sementara Rusia memiliki salah satu armada kapal selam terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 64 kapal. Sekitar 14 kapal selam rudal balistik atau SSBN merupakan inti dari mekanisme strategisnya. Ini termasuk kelas Bore dan kelas Delta IV. Angkatan Laut Rusia memiliki 8 SSBN kelas Bore yang dilengkapi dengan 16 SLBM Bulava dan 6 peluncur torpedo 533 mm. Kapal ini juga dapat menembakkan roket anti kapal selam dan ranjau bawah. Awaknya terdiri dari lebih dari 100 pelaut. SSBN kelas Bore akan menggantikan kapal selam kelas Delta IV yang dibangun bersama kelas Typhoon. Setidaknya 6 kapal Delta saat ini beroperasi, dipersenjatai dengan 16 SLBM Sineva. Kapal-kapal ini berfungsi sebagai tulang punggung penangkal nuklir Rusia di laut. Selain itu, Angkatan Laut Rusia memiliki 4 kapal selam serang nuklir kelas Yasen, yang lebih pendek dan membutuhkan awak yang lebih sedikit daripada pendahulunya. Kapal selam kelas ini dapat membawa hingga 5 rudal 3M541 kaliber atau 4 rudal P8003240 Onyx yang memberikan kapal selam ini kemampuan serang darat dan anti kapal jarak jauh. Ada juga kapal kelas Akula yang sekitar 5 unitnya sedang beroperasi. Kapal ini adalah mesin pembunuh senyap Angkatan Laut Rusia yang juga dikenal sebagai Shark. Akula dalam bahasa Rusia berarti hiu. Sebagai lawan dari kelas Los Angeles milik AS, kapal selam Rusia ini dapat mengoperasikan rudal dan torpedo kaliber Onyx dan Granit. Trump takut perang besar versus Rusia pecah. Sementara itu, di balik kemarahan Donald Trump terhadap serangan brutal Rusia ke Kiev, ada ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan yang ia isyaratkan namun tidak diucapkan secara langsung. Perang besar antara Rusia dan Barat. Trump bukan sedang membela Putin, tapi ia sedang menghindari skenario terburuk dalam sejarah modern. Trump tahu betul, jika eskalasi ini terus dibiarkan, Ukraina tidak akan mampu bertahan sendirian. Dan pada akhirnya AS dan NATO akan ditekan untuk turun tangan secara langsung. Di mana jika terjadi, dunia bisa tergelincir ke konflik global. Saat Trump mengatakan, perang ini tidak akan pernah dimulai jika saya jadi presiden. Kalimat itu bukan sekedar kritik politik, tapi juga peringatan. Bahwa di bawah kepemimpinan Biden sebelumnya, Amerika tidak hanya gagal mencegah perang, tapi juga hampir ikut terjerumus ke dalamnya. So, atas dasar itulah, meski mengecam Putin, Trump juga menyalahkan Zelensky atas sikap keras dan provokatifnya yang menurutnya hanya memperburuk keadaan.
Dalam hal ini, alih-alih meredam, Zelensky justru terus membakar emosi Putin dan Rusia. Intinya, Trump sadar, rakyat Amerika tidak ingin perang, mengirim tentara ke Eropa, menanggung beban triliunan dolar bantuan militer, atau terlibat dalam perang nuklir dengan Rusia. Dan ia paham, semakin Amerika terlibat, semakin besar pula peluang kehancuran total. Dan terlepas dari apapun, semoga saja pertemuan Putin dan Donald Trump nanti membuahkan hasil yang baik. Tidak ada lagi ketegangan antara negara-negara Barat maupun Timur Tengah. Karena jika dua negara besar itu pecah, waduh, bisa-bisa semua kena imbasnya. Karena ini bukan lagi soal perang rudal, tapi nuklir, pemusnah umat manusia dan dunia.